Rapialani, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Tugasnya yaitu lakukan praktikum yang meliputi kegiatan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Langsung saja kita ke praktikum yang pertama, yaitu transaksi. Transaksi berfungsi untuk menjaga konsistensi data. Supaya terjamin konsistensi data tersebut, terdapat properti-properti dalam transaksi, yaitu atomicity adalah transaksi yang dilakukan seluruhnya atau tidak sama sekali. Konsistensi adalah data di dalam basis data harus tetap bersifat konsisten. Isolasi merupakan transaksi yang terisolasi dan tidak boleh diganggu oleh transaksi lain. Yang terakhir ada durability, merupakan daya tahan data yang harus terjamin. Di dalam sebuah transaksi terdapat 5 perintah, yaitu active, partially commit, valid, abort, dan commit. Pada pelaksanaan praktikum transaksi, basis data yang akan digunakan adalah basis data yang telah dibuat pada praktikum 2, yaitu basis data rumah sakit. Langkah yang pertama yaitu kita aktifkan MySQL dan Apache. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Selanjutnya kita klik admin. Selanjutnya, untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB. Caranya, kita klik basis data rumah sakit, kemudian lihat tabel-tabel pada basis data tersebut, apakah sudah InnoDB. Di sini, basis data rumah sakit sudah memiliki tipe InnoDB, maka transaksi ini dapat berjalan pada basis data MySQL. Langsung saja ke perintah yang pertama, yaitu commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, saya akan membuat store prosedur dengan perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Sebagai contoh, saya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien 006, nama Karina, serta alamat pasien dan jenis kelamin pasiennya. Caranya yaitu pilih basis data rumah sakit, kemudian pilih routine, kemudian create new routine. Kita isikan nama rutin transaksi 1, kemudian parameternya kita drop. Selanjutnya kita isikan definitionnya. Di sini saya sudah menyiapkan komennya, kita copy. Lalu kita paste di sini. Transaksinya tidak ada kata commit. Selanjutnya kita klik perintah go. Perintahnya berhasil, maka akan bertambah 1 buah store prosedur pada rutin seperti ini. Selanjutnya adalah mencoba menjalankan transaksi 1 dengan perintah execute atau dengan perintah call. Dengan caranya masuk ke menu MySQL, kemudian kita ketikkan call transaksi 1, kemudian go. Maka hasil dari menjalankan transaksi 1 melalui menu MySQL yaitu data dengan ID pasien 6 telah tampil ke dalam layar. Namun transaksi ini tanpa commit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut masuk atau tidaknya, saya akan cek ke tabel pasien. Nah, di sini
Pada tabel pasien belum terdapat ID pasien nomor 6. Supaya data tersebut masuk ke dalam tabel pasien, maka perintah dalam transaksi 1 harus dimodifikasi dengan menambahkan commit. Artinya, apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi, jika belum commit, maka data tidak akan masuk ke dalam tabel basis data. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah commit. Caranya yaitu kita masuk ke menu rutin, create new routine, isikan nama rutinnya, misalkan transaksi 2. Selanjutnya, kita copy komennya. Jangan lupa parameternya kita drop, lalu kita isikan komennya. Di sini saya menambahkan commit di antara select from patient dan end. Di sini saya akan menambahkan ID pasien nomor 6. Maka dapat dilihat sekarang terdapat 2 rutin. Untuk menjalankan transaksi 2, kita akan menjalankan perintah call pada menu MySQL. Dapat dilihat bahwa ID pasien 6 telah tampil di layar. Untuk memastikan perintah commit berjalan dengan baik, kita akan klik tabel pasien. Data pasien dengan ID 6 telah masuk ke dalam tabel pasien. Artinya, perintah commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari commit adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah, atau menghapus data telah dijalankan, namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data tabel. Perintah yang kedua yaitu rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal ini berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun, perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya, saya akan menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Sinrami menjadi Asa dengan ID pasiennya 004. Caranya yaitu klik prosedur, kemudian create new routine, kita isikan nama transaksi 3, kemudian parameter kita drop, kemudian kita copy terlebih dahulu untuk perintah rollback, kita paste. Nah, di sini namanya Asa, kita go. Untuk melihat hasil yang terjadi, maka jalankan dengan memanggil transaksi 3 melalui perintah call transaksi 3, kemudian go. Hasilnya sebagai berikut, tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin ada perubahan, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Misalnya akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien 004 akan dilakukan perubahan data update nama pasien menjadi Rami. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya adalah rollback dan setelah itu lakukan perubahan pada nama pasien menjadi Rami. Caranya yaitu klik menu prosedur, kemudian create new routine, kita isikan nama transaksinya menjadi transaksi 4, kemudian parameternya kita drop, lalu kita copy untuk komen rollback perubahan, kita copy, selanjutnya kita paste. Nah, pernyataan ini terjadi 2 kali perubahan data, yaitu memasukkan data baru insert dan perubahan data pasien update. Namun setelah perintah insert pada pernyataan pertama dilanjutkan perintah rollback. Jika sudah, kita klik go. Selanjutnya yaitu melihat hasil dari transaksi 4, maka lakukan call transaksi 4, lalu klik go.
Hasilnya adalah seperti ini, tidak ada penambahan data karena di rollback, namun pada perintah update terjadi perubahan data ID pasien 4 menjadi Rami. Perintah yang ketiga yaitu checkpoint, merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari bahwa perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya, ada 3 buah data yang akan saya masukkan ke dalam basis data. Langsung saja kita klik create new routine, kemudian isikan nama transaksinya, misalkan transaksi 5. Kemudian parameternya kita drop. Misalnya, saya akan menambahkan pasien ID nomor 7 bernama Lisa, kemudian ID nomor 8 bernama Kevin, dan ID ke-9 bernama Yuki. Lalu kita copy perintah transaksi 5 checkpoint yang sudah saya siapkan sebelumnya. Lalu paste pada kolom definition. Nah, kita cek terlebih dahulu. Perintah set point, point 1, kemudian pada insert yang kedua yaitu ID 08 kita tambahkan rollback to set point 1. Selanjutnya insert to pasien 009, langsung kita ketikkan commit, select from patient, kemudian end. Lalu jika sudah kita klik go. Untuk menjalankan transaksi 5 ini, lakukan pemanggilan dengan cara call transaksi 5. Hasil dari transaksi 5 dapat dilihat data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9. Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Perintah yang keempat yaitu trigger, merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu insert, update, dan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah. Dalam menjalankan trigger tentunya harus ada beberapa tabel yang telah dibuat. Di sini saya akan menambahkan 2 tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat dengan rincian sebagai berikut. Jika sudah, kemudian klik go, maka tabel sudah berhasil dibuat. Pada database rumah sakit sudah terjadi penambahan 2 tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Selanjutnya yaitu melakukan pengaturan forging key terlebih dahulu pada file-file yang akan dijadikan forging key seperti pada tabel obat. Kita klik struktur, kita pilih yang akan dijadikan forging key-nya yaitu ID obat, kemudian OK.
Kemudian pada tabel transaksi obat, kita pilih struktur, kemudian kita klik more pada ID pasien, kemudian indeks, lalu oke. Kemudian kita tambahkan juga ID obat, indeks, kemudian oke. Langkah selanjutnya yaitu membuat relasi. Caranya yaitu klik database rumah sakit, kemudian kita pilih tab designer. Ini adalah gambar entity relationship diagram pada contoh kasus rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian klik show hide table list, lalu checklist seluruh tabel sehingga kedua tabel yang telah dibuat siap untuk direlasikan dengan tabel yang lainnya. Lalu saya akan atur posisi tabel. Jika sudah, kita klik save. Selanjutnya adalah melakukan relasi dengan tabel yang telah ada, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Lalu kita create relationship antara tabel pasien dengan tabel transaksi obat. Kita pilih reference key-nya yaitu ID pasien dan origin key-nya ID pasien pada transaksi obat. Kemudian pada on delete dan on update kita pilih cascade lalu oke. Selanjutnya membuat relasi antara tabel obat dengan tabel transaksi obat. Kita pilih reference key-nya yaitu ada ID obat, lalu origin key-nya ada ID obat pada tabel transaksi obat. Pada on delete dan on update, kita pilih cascade lalu oke. Maka hasilnya dapat dilihat seperti ini, relasi tabel final yang siap diisi data. Selanjutnya saya akan isi data pada tabel obat terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk tabel obat, jadi langsung saja saya akan inputkan datanya. Pengisian data pada tabel obat sudah selesai saya isi. Langkah selanjutnya yaitu saya akan mencoba menjalankan trigger. Misalnya, 6 orang pasien membeli semua obat yang sudah saya masukkan tadi, totalnya ada 6 jenis obat. Kemudian, masing-masing pasien ini membeli obatnya sebanyak 2 buah. Maka, ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Caranya yaitu klik trigger, kemudian create new trigger, lalu kita tuliskan nama triggernya. Kita pilih tabelnya yaitu tabel transaksi obat, kemudian time-nya after, lalu kita isikan definition-nya dengan komen yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini update stok obat set stok sama dengan stok menu titik jumlah, artinya update tabel obat pada atribut stok yaitu dengan mengurangi stok dengan data baru pada atribut jumlah di tabel transaksi obat. Where ID obat adalah kondisi perubahan pada ID obat yang baru diinputkan pada tabel transaksi obat dengan ID obat pada tabel obat. Jika sudah, kita klik go. Untuk mencoba menjalankan sebuah trigger ini, kita perhatikan terlebih dahulu tabel obatnya. Kemudian masukkan data pada tabel transaksi obat.
Di sini saya sudah menyiapkan data-datanya dan saya akan mengisikan datanya yaitu dari transaksi 1 sampai transaksi 6. Setelah data berhasil dimasukkan, kita periksa ke tabel obat. Kondisi tabel obat secara otomatis berkurang sebanyak jumlah yang dibeli pasien. Di sini stoknya menjadi 8 semua. Sebelum kita input transaksi obat, kondisi stok obat dari ID obat 201 sampai 206 berjumlah masing-masing 10. Namun, 6 orang pasien membeli obat tersebut masing-masing 2 pada jumlah tabel di transaksi obat, maka jumlah stok obat berkurang secara otomatis berdasarkan jumlah data yang dimasukkan pada tabel transaksi obat. Jadi, kesimpulan dari trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan bisa insert, update, atau delete. Pengerjaan tugas 3 basis data kegiatan praktikum transaksi sudah selesai saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata. Sekian dari saya dan terima kasih.